Shalom Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di pertengahan tahun dan setengah tahun lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Saya percaya bahwa situasi apapun yang kita alami, tangan Tuhan yang hebat terus memimpin hidup kita, terlepas pergumulan berat, sulit, tetapi kita mengalami bahwa Tuhan masih memimpin sampai detik ini. Amin ya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kalau sudah ketemu kita baca secara bersama-sama. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan ayat kedua, mari kita baca pelan-pelan saja, jangan ngebut-ngebut. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu topik mengenai algoritma anugerah. Bapak Ibu pernah dengar algoritma? Pernah ya? Orang-orang yang terjun di dunia iptek pasti paham, dan ini makanan sehari-hari bagi orang-orang yang sedang berjuang bahkan terjun di dalam dunia iptek begitu. Nah, dalam ilmu komputer algoritma ini Bapak ini penting sekali. Bahkan kalau orang-orang sekarang ini gini, yang suka buka media sosial dan lain sebagainya, mereka memperhitungkan algoritma. Selalu menyebutkan algoritma karena cari cuan di sana dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui apa sih algoritma sehingga nanti kita bisa mengerti, merujuk kepada anugerah itu sendiri apa. Di dalam ilmu komputer, algoritma itu adalah sequence Bapak Ibu. Sequence langkah-langkah logis yang mengubah sebuah input menjadi output tertentu. Bingung ya? Sederhananya, ada masukan sesuatu, ikuti prosesnya, dapatkan hasilnya. Misalnya Google Maps Bapak Ibu, Google Maps itu punya algoritmanya. Masukkan lokasi awal, kemudian sistem memproses hal itu, maka akan keluar rute tercepat. Betul ya? Nah, itu namanya algoritma, dan masih banyak hal yang lain, contoh-contoh yang lain. Pertanyaannya begini, lalu kita berpikir, berarti algoritma anugerah itu apakah berlaku prinsipnya seperti ini? Input, proses, output, gitu ya? Atau di dalam kalau saya bahasakan begini, apakah di dalam algoritma anugerah ini, apakah ketika kita punya cukup iman, kemudian ikuti langkah rohani, kemudian dapatkan berkat? Kira-kira begitu. Apakah benar atau salah Bapak Ibu? Kita punya iman, ikuti langkah rohani, dapatkan berkat Allah. Betul? Benar? Kita punya iman, ikuti langkah-langkah rohani, kemudian kita dapat berkat. Betul? Keliru sebenarnya. Ini salah total. Ini berbahaya secara teologis Bapak Ibu. Kalau anugerah Allah bekerja seperti itu, namanya bukan anugerah lagi. Namanya adalah transaksi. Namanya mesin penjual rohani. Masukkan koin doa, tekan tombol iman, keluar berkat. Akhirnya kita memerintahkan Allah, Tuhan, sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini pemahaman yang salah kaprah. Terkait algoritma Bapak Ibu, ada guyonan bapak-bapak. Biasa guyonan bapak-bapak gak garing ya. Seorang pendeta bertanya kepada seorang jemaat gitu ya, Pak, Anda pakai algoritma apa untuk memutuskan mau bangun pagi ke gereja gitu ya. Kemudian bapak ini menjawab begini Pak Pendeta, setiap hari Minggu
Setiap hari Sabtu malam sebelum tidur saya pakai alarm 3. Yang pertama, jam 6 ada alarm. Yang kedua, jam 6.30. Dan ketiga, istri saya. Dan yang ketiga itulah yang paling efektif. Tidak ada snooze-nya, tidak ada tunda atau tombol nanti dulu, tidak ada. Ada yang mengalami hal demikian gak sih? Enggak ya. Lalu apa yang dimaksud algoritma anugerah di dalam khotbah ini? Saya meminjam kata-kata daripada algoritma ini bukan untuk mengatakan bahwa anugerah bisa diprogram. Anugerah itu harus sesuai dengan sistem yang dikalkulasi, tidak. Tetapi saya memakai ini untuk merujuk bahwa Allah memiliki urutan logis yang berdaulat. Sebuah cara kerja ilahi. Dialah yang memulai, dialah yang memproses, dan dialah yang menyelesaikan. Kita bukan yang menginput, memasukkan. Kita juga bukan yang mengontrol. Kita ini cuma penerima yang jauh melampaui kapasitas kalkulasi. Jadi semua dikerjakan oleh Allah. Mungkin kita bertanya begini, berarti kita ini pasif total? Tidak. Kita tidak pasif total di dalam hal ini. Algoritma anugerah bukan rumus yang kita jalankan. Ini adalah realitas yang Allah operasikan atas kita. Bahkan ketika kehidupan kita sedang kacau balau, Allah berdaulat di sana. Nah, nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita perlu mengerti konteks historis daripada surat 2 Timotius ini. Yang menuliskan ini adalah Rasul Paulus. Sekitar tahun 67 Masehi. Posisinya ada di penjara Roma. Bapak Ibu, ketika saya membacakan saya cari-cari buka-buka artikel-artikel komentari, maka penjara di mana Rasul Paulus di penjara itu bukan penjara yang kita lihat sekarang ini modern dan lain sebagainya. Di zaman itu Bapak Ibu, penjara yang di mana Paulus ada itu ada di lubang bawah tanah yang gelap, lembab, dingin, dan berbau kematian. Paulus tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir di bawah pedang Kaisar Nero. Yang memerintah waktu itu adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah salah satu penguasa paling bengis, Bapak Ibu, paling sadis di dalam sejarah Romawi, yang membakar Roma pada tahun 64 Masehi. Kemudian dia menyalahkan orang Kristen. Penganiayaan meledak pada saat itu. Orang-orang Kristen orang-orang yang mengaku Kristen pasti akan ditangkap, dianiaya. Yang lebih sadisnya begini, mereka dibakar dan dijadikan sebagai obor taman. Itu pada zaman itu. Lalu bukan hanya itu, mereka juga dilempar ke arena singa. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kondisi Paulus di zaman itu seperti apa. Lalu di dalam penjara dia tuliskan surat ini kepada Timotius. Di ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Bagaimana dia bisa mengingatkan, menguatkan orang lain sementara hidupnya di ujung tanduk. Begitu. Kita juga lihat konteks daripada kehidupan Timotius. Kehidupan Timotius sedang berada di Efesus. Dia melayani sebagai pendeta muda di sana. Tapi begini, masih muda, tetapi dia juga mengalami stres berat Bapak Ibu. Jemaatnya banyak yang terkena ajaran sesat. Bahkan dia juga mengalami sakit pencernaan, sakit perut. Dan secara alamiah dia orang pemalu, sudah pemalu, penakut, kemudian banyak tantangan di luar sana. Jadi kedua orang ini mengalami berbagai tantangan di dalam kehidupan mereka. Nanti kita akan lihat aplikasinya Bapak Ibu. Jadi jika Anda berada di posisi Paulus dan Timotius Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ya? Mungkinkah Paulus menuliskan surat kepada Timotius strategis manajemen krisis atau cara lari dari penganiayaan? Tetapi tidak. Paulus tidak melakukan itu. Ia memberikan prinsip anugerah. Makanya saya memulai bagian ini dengan satu quotes. Kekristenan bertahan bukan karena strategi marketing yang cerdik. Kekristenan bertahan karena orang-orang rapuh yang dihidupi oleh kekuatan dari luar diri mereka, yaitu anugerah Allah. Ketika kita memahami akan hal ini, maka kita berkata bahwa iya, saya cuma seonggok daging yang ditopang oleh anugerah Allah.
Jadi dari konteks ini Bapak Ibu, saya ingin membawa kita menelusuri setidaknya ada 2 poin perenungan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, berbicara mengenai anugerah. Anugerah adalah kekuatan bagi yang lemah. Mari kita perhatikan ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadilah kuat. Di dalam bagian ini Bapak Ibu, kata ini bukan kata kerja aktif. Tadi saya sudah bilang ya, bahwa jadilah kuat ini sifatnya pasif, tetapi bukan pasif total. Kata ini bukan kata kerja aktif, ini adalah kata kerja pasif. Tapi pasif apa? Bukan pasif sembarang pasif. Ini adalah pasif ilahi. Artinya bahwa Allah yang menjadi subjek yang bertindak dan manusia yang menerima. Jadi Allah semua yang bertindak, kita manusia yang menerima. Contohnya begini, kalau aktif ini kamu harus menguatkan dirimu, memotivasi. Itu seminar-seminar motivator lah. Kamu harus kuat. Katakan ini 10 kali maka kamu akan kuat sepanjang minggu, gitu kan? Tetapi pasif ilahi di dalam ini adalah begini. Biarlah Allah menguatkan kamu. Beda ya. Biarlah Allah menguatkan kamu. Itu kalau pasif di dalam bagian ini. Nah, Paulus tidak berkata kepada Timotius, "Ayo Timotius, semangat, percaya pada dirimu sendiri, kamu bisa melewati hal ini." Tidak. Kalau itu yang Paulus katakan, yang saya bilang tadi, tidak ada bedanya Paulus dengan motivator atau motivasi yang dibayar jutaan rupiah. Paulus berkata, jadilah kuat, terimalah kekuatan Allah yang Allah berikan, yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita hidup di dalam budaya di mana orang-orang merayakan keberhasilan ketika mereka berkata, wah, usaha saya selama ini saya memulai dari nol. Sekarang saya akan merayakan keberhasilan saya. Atau bahasa anak zaman sekarang adalah self reward gitu ya. Gaji biasa anak muda ya. Gaji sudah tanggal gajian, maka yang pertama-tama adalah di listnya adalah self reward. Self rewardnya apa? Beli semua yang diinginkan dan lain sebagainya. Tunggu sampai tanggal 25 nggak ada gajian. Jadi habis gajian, habis gitu. Nah, orang-orang ingin merayakan hal itu. Orang yang berhasil dari nol, mereka merayakan tentang keberhasilan. Kemudian ada budaya kerja keras. Biasanya memiliki slogan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Kamu adalah arsitek nasibmu sendiri. Bapak Ibu, saya tidak anti dengan orang-orang yang bekerja keras. Justru saya mendorong bahwa ayo kita kerja selama hidup di dunia ini. Yang saya tidak suka adalah sudah kuat tetapi nggak kerja, itu nggak benar. Jadi yang saya maksud di sini adalah satu perbandingan. Ketika kita merayakan segala sesuatu yang kita raih di dunia ini, lalu kita bawa konsep itu ke dalam logika kita, di dalam kita menghidupi rohani kita. Kita berkata begini, iman saya harus cukup kuat, doa saya harus cukup keras, pelayanan saya harus yang utama, persembahan saya harus yang paling besar, dan barulah akan Allah bertindak. Itu keliru. Kalau kita mengadopsi pemahaman seperti tadi, dibawa di dalam kehidupan rohani kita, maka kita jatuh di dalam hidup transaksi dengan Tuhan. Dan itu bukan Injil. Itu agama transaksi, dan kekristenan tidak mengajarkan hal demikian. Melakukan aktivitas rohani sebagai alat kita menyuguk Allah begitu. Karena kenapa? Kita perhatikan ya, kondisi kita di dalam Roma 5 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya bukan di saat kita baik, tetapi bahkan di dalam kita masih berdosa, Allah menunjukkan anugerah-Nya. Perhatikan di situ waktu ketika kita masih berdosa. Jadi di sini kita melihat bahwa anugerah bekerja pada titik kelemahan kita, bukan pada titik kejayaan kita. Banyak orang yang menyombongkan diri dengan segala keberadaannya. Tapi perhatikan, Allah tidak berkenan kepada orang-orang semacam itu. Banyak orang yang sombong tapi dibungkus dengan hal-hal rohani. Tetapi yang Tuhan mau adalah
bagaimana kita datang kepadanya apa adanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang Kristen mengira kasih karunia adalah hadiah bagi yang sudah kuat. Bukan. Sebenarnya kasih karunia adalah satu-satunya alasan mengapa orang yang lemah bisa berdiri sama sekali. Ketika mungkin Bapak Ibu saya pernah nanya-nanya kepada orang tua biasanya gitu ya. Kok bisa sampai di usia ini, kenapa ya? Ya semua karena kasih karunia Allah. Mereka mengalami kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga yang menjadi alasan mengapa Paulus, orang yang sedang sekarat, sendirian dan ditinggalkan, masih bisa menulis surat yang dibacakan bukan hanya di zaman itu, tetapi di zaman kita juga masih kita bacakan. Tetapi karena ia tahu, kenapa? Dia tahu dia meletakkan kekuatannya di mana? Hanya di dalam anugerah Allah. Tapi perlu kita perhatikan begini. Perlu diperhatikan, tadi saya sudah bilang dari awal bahwa kita pasif bukan pasif total. Kita pasif bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ini adalah undangan bagi kita untuk mencari kekuatan yang sumbernya, satu-satunya sumber yang bukan pada diri kita, tetapi kepada Kristus. Jadi di sini saya mengingatkan lagi bahwa kita pasif ilahi, tetapi bukan pasif total. Makanya Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita juga harus bertindak, melihat, meletakkan posisi kita itu di mana, pada kekuatan kita atau kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, anugerah bukan obat bius rohani yang membuat Anda tidak merasakan sakit. Paulus mengingatkan di pasal 4 ayat 16, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang membantu aku. Kalau Bapak Ibu baca ya, 2 Timotius itu banyak rekan-rekan yang meninggalkan dia. Demas meninggalkan dia dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan pasal 4 ayat 17, di sana dikatakan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Jadi satu-satunya yang Paulus andalkan hanya Allah. Dan di sini saya mau mengatakan begini, anugerah tidak menghilangkan masalah. Apapun masalah kita, Rasul Paulus menghadapi berbagai masalah. Tetapi begini, anugerah memberi Anda tulang punggung untuk menanggung masalah sambil tetap bergerak maju. Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia ini masalah itu terus ada. Tetapi sini kita melihat bahwa Tuhan akan memberikan kita pundak, Tuhan memberikan kita tulang punggung untuk menanggung masalah sambil tetap bergerak maju menuju pada pengharapan kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang petani yang ditanyai oleh seorang cucunya begini kepada cucunya. Cucunya ngomong kepada kakeknya, dia bilang begini, "Kakek, bagaimana caranya tetap kuat saat badai datang?" gitu ya. Lalu sang kakek menjawab, "Saya tidak bisa menghentikan badai, tapi saya tahu di mana lumbung saya. Saya masuk ke sana dan menunggu sampai badai berlalu." Betul gak sih? Bapak ini ngomong, saya tidak bisa menghentikan badai. Betul, tapi saya punya lumbung, dan ketika badai itu saya masuk ke lumbung, dan saya akan keluar ketika badai itu sudah reda. Ini adalah semacam penggambaran Bapak Ibu. Kristus itu adalah lumbung juga bagi kehidupan kita. Dan anugerahnya adalah pintu ketika kita masuk ke sana. Maka di sini kita melihat terkadang di dalam pergumulan hidup kita ya, kita ini menjadi orang yang berpura-pura. Kita menjadi orang yang berusaha menguat-nguatkan diri, padahal sebenarnya kita begitu rapuh. Kita berusaha membuktikan bahwa dengan kemampuan saya mampu melalui hal-hal sulit ini. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kita begitu sombong di hadapan Tuhan. Mari kita baca kalimat ini dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tidak harus berpura-pura baik saja di hadapan Allah. Ia sudah tahu kamu tidak baik-baik saja. Dan ia datang bukan kepada yang baik-baik saja, tapi kepada yang hancur dan mau jujur tentang kehancurannya. Seberapa hancur kita sekarang dengan kondisi kita, mungkin kondisi keadaan dunia yang begitu kacau balau, kondisi keluarga kita mungkin sekarang juga di dalam keadaan tidak stabil,
perekonomian juga tidak stabil dan lain sebagainya. Mungkin kita menghadapi duka yang begitu dalam. Ini undangan bagi kita. Kita tidak perlu berpura-pura datang kepada Allah. Dengan segala keberadaan kita, Dia mau kok menggandeng kita dengan caranya yang sempurna. Itu poin pertama. Poin saya yang kedua, Bapak Ibu, anugerah itu menciptakan transmisi generasi penerus. Mari kita baca ayat 2. Saya bacakan ayat 2, demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu. Bapak Ibu, di ayat 2 ini Paulus memulai berbicara tentang sesuatu yang kelihatannya itu sebuah instruksi kepemimpinan. Apa yang kamu dengar, teruskan, percayakan kepada orang lain. Tapi perlu kita mengingat bahwa jangan kita lewatkan dua hal kecil juga yang diingatkan, yang sangat penting di sini adalah Paulus berkata bahwa apa yang engkau dengar daripadaku. Bukan apa yang kamu susun sendiri, Timotius. Bukan apa yang kamu inovasikan. Tapi apa yang engkau telah dengar, kamu terima, maka sekarang kamu harus delegasikan. Bukan kamu yang memproduksi. Kamu ini adalah hanya penerus. Sama, kita ini cuma penerus pesan Injil. Dan pesan apa itu? Ya ini kabar baik. Pesan Injil itu yaitu tentang Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kemudian yang kedua adalah percayakanlah. Percayakan ini Paulus meminjam bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa hukum komersial Yunani pada zaman itu mengenai menitipkan barang berharga kepada seseorang yang dapat dipercaya. Misalnya begini, saya menitipkan akta rumah saya kepada saudara Yuko misalnya. Yuk, minta tolong ini dijaga ya sampai seumur hidup saya. Ini bukan milikmu, ini milik saya. Kenapa saya titipkan? Karena saya percaya. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa percayakan berita Injil itu kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Begitu. Jadi banyak beberapa aliran berkata apa yang dipercayakan Paulus? Banyak orang berkata bahwa yang dipercayakan Paulus itu adalah jabatannya, jabatan kerasulan. Padahal bukan. Yang dipercayakan Rasul Paulus di sini adalah pengajaran. Makanya di dalam gereja harus kuat di dalam pengajaran. Harus kuat di dalam doktrin. Walaupun gak sampai nemen-nemen banget, tetapi setidaknya kita punya landasan yang kokoh. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua tadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang engkau dengar, percayakan. Sama juga dengan kita, ketika Bapak Ibu mendengar berita Injil, itu kita harus sampaikan ke orang lain, terutama di dalam keluarga kita. Terkadang kita menjadi kolektor khotbah biasanya, betul ya? Kolektor khotbah itu sudah kita dengar banyak khotbah di gereja, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi sudah berhenti sampai di situ. Yang dimaksud Paulus di sini adalah teruskan. Ketika engkau diberkati, percayakanlah orang lain dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran Paulus yang dia gunakan tentang Injil. Karena kenapa? Injil bukan produk yang kita ciptakan. Injil adalah warisan hidup yang sudah kita terima dan akan dan harus kita teruskan. Dan perhatikan, ada 4 generasi yang dituliskan Paulus di dalam hal ini. Sorry, tadi kelewat. Estafet anugerah yang tidak boleh putus. Yang pertama adalah dari Paulus. Kemudian dari Paulus itu dia meneruskan ke siapa? Ke Timotius. Kemudian dari Timotius dia teruskan kepada orang-orang yang setia. Kemudian dari orang-orang setia maka diteruskan lagi kepada orang-orang lain. Dan ini adalah gambaran rantai transmisi anugerah yang melintasi generasi. Termasuk kita sekarang. Udah berapa abad ini Alkitab ini ditulis, maka sampai sekarang berita itu sampai di kita. Makanya jangan sampai berita Injil hanya berhenti di generasi kita. Teruskan akan hal itu, dan itu dimulai dari keluarga kita. Gitu ya. Dimulai dari keluarga kita. Nah, lalu begini, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini untuk menggambarkan orang-orang yang layak menerima titipan ini? Pastikan kita ada di sini, Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah yang layak menerima titipan adalah
orang yang dapat dipercaya tadi. Orang yang cakap mengajar. Mungkin kita berkata begini, wah, saya tidak cakap mengajar nih. Saya tidak bisa ngomong ini banyak kepada orang banyak. Di sini kita melihat bahwa bukan hal cakap mengajarnya yang dibutuhkan sebenarnya, tetapi bagaimana kita setia kepada berita Injil, lalu kita beritakan kepada orang-orang lain. Orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar, dan bukan yang paling berbakat, bukan yang paling karismatik, bukan yang paling berpendidikan tinggi. Bahkan ketika anak-anak sekarang mungkin dia adalah influencer yang followers Instagramnya lebih banyak, bukan. Tetapi yang dikatakan Paulus di sini adalah yang setia dan berintegritas. Prinsip ini sebenarnya kalau kita bandingkan ya, ini menantang sebenarnya budaya kita yang mengukur segalanya dengan materi, dengan angka penjualan, dengan posisi jabatan, gelar akademik dan lain sebagainya. Atau di dalam konteks gereja gitu ya, ketika ada KKR maka kita fokus kepada kuantitas. Kita bertanya, waktu KKR berapa yang datang? Misalnya 5.000 begitu ya. 5.000 orang. Tetapi yang dimaksud Paulus di situ bukan kuantitasnya. Kuantitas memang penting. Tetapi bagaimana kualitas orang-orang yang hadir di dalam gereja, yang hadir di dalam KKR, mereka mengalami Tuhan. Mereka ikut bertumbuh dan berbuah. Kita inginkan gereja kita ini penuh, betul ya? Kita pengen begitu. Tetapi pertanyaannya, apakah gereja kita siap memberikan pertumbuhan yang benar bagi jemaat, sehingga jemaat bisa berbuah? Itu tanggung jawab kita bersama. Dunia bertanya mungkin begini, berapa banyak yang kamu capai? Tetapi anugerah Allah memberikan kita satu pengharapan bahwa seberapa setia kamu dengan apa yang sudah dipercayakan. Mungkin ada di antara kita hari ini dan berpikir, wah, khotbah ini tidak relevan dengan saya. Saya sudah di PHK, saya sudah tidak bekerja, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, saya tidak punya posisi. Apa yang bisa saya teruskan, begitu ya? Tetapi saya ingin Bapak Ibu mendengarkan baik-baik akan hal ini, bahwa rantai transmisi anugerah tidak membutuhkan jabatan atau posisi apapun. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan kita. Mungkin seorang ibu yang dengan setia mendoakan anaknya setiap malam, dan sebelum tidur mungkin dia menceritakan tentang kisah Yesus, dan itu adalah transmisi anugerah. Mungkin seorang karyawan yang di PHK tapi tetap menjaga integritasnya di tengah prosesnya, dan itu adalah kesaksian anugerah. Mungkin seorang lansia yang di rumah sakit, yang masih bercerita tentang Kristus kepada perawatnya, dan itu juga adalah rantai yang tidak putus, dan itu adalah rantai transmisi. Ada seseorang di abad 18 Bapak Ibu, namanya William Carey. Pernah dengar itu ya? Dia seorang misionaris ke India. Hidupnya itu penuh kegagalan sebenarnya. Bapak Ibu bisa baca nanti, googling kalau memang belum punya bukunya. Dia punya bisnis dan bisnisnya itu bangkrut ya. Istrinya sampai istrinya mengalami gangguan jiwa, anaknya meninggal dunia, dan begitu peliknya hidupnya. Kemudian dia terjun di dalam penerjemahan Alkitab, dan naskah terjemahan Alkitab yang sudah dikerjakan bertahun-tahun terbakar habis di dalam kebakaran gudang. Ketika Bapak Ibu ada di posisi itu bagaimana? Respon William Carey, dia berkata begini, ia duduk di antara abu yang sudah dihanguskan oleh api. Lalu dia berkata, mulai lagi dari awal. Seseorang bertanya kepadanya, bagaimana Anda bisa melanjutkan akan hal itu? Maka William berkata begini, saya bukan orang besar. Saya hanya orang yang bisa bertahan. Saya bukan orang besar. Saya ini cuma orang biasa yang bertahan. Bapak Ibu, yang Allah cari bukan yang terhebat, tapi yang bertahan dengan setia. Mari kita menilik diri kita juga ya. Apakah kita ini yang kita kedepankan kesetiaan kita atau kehebatan kita? Anda setia bergereja karena diiming-imingin sesuatu? Anda setia bergereja apakah karena tuntutan dari hamba Tuhan, dari majelis, atau bagaimana?
atau memang itu datangnya daripada kecintaan Anda kepada Allah? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini adalah kabar baik yang paling relevan mungkin bagi kita hari ini. Anda mungkin kehilangan pekerjaan atau segala sesuatu, tetapi saya mengatakan bahwa Anda tidak kehilangan Kristus. Mungkin Anda kehilangan nilai aset karena inflasi sekarang ini, tetapi kekayaan Anda di dalam Kristus itu tidak pernah tergerus kok. Mungkin Anda tidak tahu karir Anda ke depan seperti apa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ke depan yang sudah mungkin digantikan oleh AI. Tetapi tujuan Anda di dalam Kristus tidak pernah gagal. Mungkin Anda sedang berduka sekarang, kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Tetapi Anda berduka tidak sendirian. Karena kenapa? Ia yang pernah berduka, Kristus yang pernah berduka, ketika Lazarus meninggal, maka dia meneteskan air mata. Dia sedih, tetapi di situ juga dia duduk di samping kubur menemani saudara daripada Lazarus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini sebuah penggambaran bahwa apapun kondisi yang kita alami, Allah menemani kita. Kristus turut ambil bagian merasakan apa yang kita rasakan. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ada seorang nelayan tua di sebuah desa gitu ya, di desa pesisir. Setiap kali badai datang, ia tidak panik ketika badai itu datang, karena dia tahu. Dia pergi ke dermaga dan mengikat perahunya yang lebih kuat di tiang dermaga itu. Lalu ada seorang nelayan yang masih muda, lalu dia panik. Dia panik sekali. Lalu si nelayan yang muda ini berkata kepada yang sudah seniornya ini, kepada yang tua ini, katanya begini, "Pak, bagaimana kau tidak takut padahal badai begitu besar sekali?" Lalu si Pak tua ini berkata begini, "Bukan perahuku yang harus kuat menghadapi badai, tiang dermaganya yang harus kuat. Dan tiang itu sudah tertancap jauh di dasar sebelum badai datang, dan akan tetap di sana setelah badai pergi." Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah penggambaran juga bahwa Kristus adalah tiang dermaga itu. Anugerahnya adalah tali pengikat bagi kita supaya kita tetap melekat kepada Kristus apapun kondisi yang kita alami. Keadaan kita sekarang ini bikin kita mawas diri begitu, bikin kita panik, harga bahan pokok begitu melonjak tinggi, dan lain sebagainya. Anak-anak kita hidup di dunia yang makin kompleks dan tidak bisa terprediksi. Mungkin tubuh kita yang sekarang ini kuat, tetapi besok mungkin lemah dan lain sebagainya. Masa depan yang tidak jelas. Tetapi di tengah semuanya ini, Paulus di dalam penjara mengingatkan kita bahwa kuatlah dirimu oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Saya menutup satu kalimat begini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Anugerah bukan pelarian dari badai. Ia adalah jangkar di tengah badai, yang membuktikan bahwa kita tidak dimiliki oleh badai, melainkan oleh Sang pengendali badai. Sekali lagi saya bacakan, anugerah bukan pelarian dari badai. Ia adalah jangkar di tengah badai, yang membuktikan bahwa kita tidak dimiliki oleh badai, melainkan oleh Sang pengendali badai. Banyak orang mengira bahwa anugerah adalah cara Allah menyelamatkan kita dari masalah. Tetapi Injil menunjukkan bahwa anugerah lebih sering bekerja menyelamatkan kita di dalam masalah. Masih ingat seperti 3 pemuda di perapian, ada Daniel di gua singa, ada Paulus di penjara yang sudah kita bicarakan hari ini. Maka anugerah bukan tiket untuk keluar dari masalah itu, tetapi anugerah itu adalah bukti bahwa kita dimiliki oleh Dia yang berkata kepada badai, diamlah dan tenanglah. Dan badai itu pun taat, badai itu pun tunduk. Kalau Dia yang memiliki kita, maka sejatinya badai apapun di dalam dunia ini, kondisi apapun, kesakitan apapun di dalam dunia ini, berarti ada di dalam genggaman tangannya. Apa yang kita takuti? Tidak ada sama sekali. Asalkan apa?
nempel di pokok anggurnya. Kiranya Tuhan menolong kita memahami betapa besar anugerah Allah di dalam hidup kita, sembari kita juga menjalankan bahwa kita turut berbagian di dalam berita Injil. Dengan apa? Sebarkan berita itu kepada orang-orang yang kita kasih. Jangan berhenti di kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa.